Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja terbesar Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Di masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan dan dikenal sebagai kerajaan paling kuat di Jawa. Namun, kehebatan Sultan Agung tidak hanya pada kekuasaan militer dan politik. Ia juga meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam tentang kepemimpinan, agama, dan kebudayaan. Dalam sejarah Nusantara, Sultan Agung dikenal sebagai sosok visioner yang tidak hanya berusaha menyatukan Jawa secara politik, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan religius masyarakatnya. Salah satu ideologi utama Sultan Agung adalah mewujudkan persatuan Jawa dan Nusantara. Baginya, kekuatan sejati terletak pada kesatuan politik dan budaya. Ia berambisi menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan yang menyatukan wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Dengan persatuan itu, Sultan Agung berharap bangsa ini dapat berdiri kokoh menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar. Pemikiran ini terlihat dari ekspansi Mataram ke berbagai daerah, termasuk pesisir utara Jawa, Madura, hingga upaya menundukkan kekuatan lokal lainnya. Semua itu dilakukan bukan semata ambisi pribadi, tetapi sebagai strategi membangun fondasi persatuan bangsa. Ideologi lain yang sangat kuat dalam diri Sultan Agung adalah anti-kolonialisme. Ia menolak keras campur tangan Belanda melalui VOC yang mulai menguasai pelabuhan dan perdagangan di Nusantara. Baginya, VOC bukan sekadar pedagang, tapi penjajah yang akan merusak kedaulatan. Pemikiran itu diwujudkan dalam 2 kali serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun serangan tersebut gagal merebut Batavia, semangat perlawanan Sultan Agung meninggalkan pesan penting bahwa bangsa ini tidak boleh tunduk pada kekuatan asing. Ide anti-penjajahan ini menjadi inspirasi panjang bagi generasi setelahnya dalam melawan kolonialisme. Sebagai Raja Islam, Sultan Agung memiliki misi menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Namun, ia tidak serta-merta menolak budaya lama. Justru, ia memadukan Islam dengan tradisi Jawa melalui pendekatan kultural. Salah satu warisan besarnya adalah penanggalan Jawa Islam atau kalender Sultan Agung. Sistem ini menggabungkan kalender Hijriah dengan kalender Saka Jawa, sehingga masyarakat tetap bisa menjaga tradisi sekaligus menjalankan syariat Islam. Pemikiran ini menunjukkan sikap inklusif dan bijak, menjaga warisan nenek moyang tanpa mengabaikan nilai Islam. Dari sinilah lahir harmoni antara agama dan budaya yang masih terasa di Jawa hingga hari ini. Bagi Sultan Agung, seorang raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual yang mengayomi rakyatnya. Ia menganut konsep raja adil yang menekankan pentingnya seorang penguasa menjaga hukum, moralitas, dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangannya, raja adalah wakil Tuhan di bumi yang bertugas menegakkan keseimbangan antara duniawi dan ukrawi. Oleh karena itu, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pemikiran ini membuat Sultan Agung tidak hanya dihormati sebagai penguasa, tapi juga sebagai sosok yang memiliki wibawa spiritual bagi masyarakat Jawa. Sultan Agung sadar bahwa negara kuat harus ditopang oleh kemandirian ekonomi. Karena itu, ia mengembangkan sektor pertanian, khususnya beras, untuk menopang kebutuhan rakyat dan pasukan. Pangan dianggap sebagai fondasi pertahanan negara. Ia juga memperkuat angkatan bersenjata, membangun sistem benteng, serta memperluas wilayah untuk menjamin kestabilan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Sultan Agung tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi memiliki strategi besar dalam membangun ketahanan negara. Ia paham benar bahwa tanpa kemandirian pangan dan ekonomi, sebuah kerajaan akan mudah jatuh ke tangan asing yang menguasai perdagangan. Ideologi dan pemikiran Sultan Agung masih relevan hingga kini. Semangat persatuan mengajarkan kita pentingnya mengutamakan kebersamaan di atas perpecahan. Gagasan anti penjajahan memberi pesan agar bangsa ini selalu menjaga kedaulatan dari pengaruh asing. Islamisasi dengan kearifan lokal menjadi teladan bagaimana agama dapat bersinergi dengan budaya. Konsep kepemimpinan adil dan spiritual menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah yang melindungi rakyatnya. Dan akhirnya,
Strategi kemandirian ekonomi mengingatkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak bergantung pada pihak luar. Itulah warisan besar Sultan Agung, raja sekaligus pemikir yang memberi teladan bagi generasi masa kini.